Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fajriya dari kelas 12 RPL 1, nomor absen 19. Kali ini saya akan menerangkan atau membahas mata pelajaran PPKWO terkait perakitan produk dari bab 2, yang di dalamnya terdapat pengertian dan prinsip perakitan produk, yang B. Metode perakitan produk, C. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. A. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Pengertian perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. 2. Perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari A. Pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. B. Proses pengencangan maksud saya. C. Proses inspeksi dan pengujian fungsional. D. Pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya, permesinan, fries, bobot, bor, dan gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu saja. B. Metode perakitan. Pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku Kelly. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana yakni perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran pelat yang akan disambungkan. B. Metode keseimbangan. Dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan antara lain memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, konstruksi menjadi lebih sederhana. 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. A. Metode perakitan yang dapat ditukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, GIN, GIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat terpisahkan antara pasangan satu dan pasangan yang lainnya. 3. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Pertama, jenis bahan yang akan dirakit. Kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Ketiga, pemilihan metode penyambungan. Keempat, pemilihan metode penguatan. Kelima, penggunaan alat bantu perakitan. 6. Toleransi. 7. Bentuk atau tampilan produk. 8. Ergonomis. 9. Finishing. 4. Prosedur perakitan dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut: persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. C. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Pertama, sistem perakitan pada umumnya ada dua macam, yaitu perakitan manual, perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia. Perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik atau mekatronik. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menjadi jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, produk seri produk tunggal jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja, sedangkan jenis perakitan produk seri bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. 2.
Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. A. Elemen kerja. Bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. B. Elemen kerja minimum. Bagian terkecil dari suatu elemen yang sudah tidak dapat terbagi lagi. C. Total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. D. Waktu proses stasiun kerja. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. E. Waktu siklus, yaitu jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. F. Diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan panah sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Sekian hasil pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.